Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, Alhamdulillahirabbil alamin, kita dipertemukan oleh Allah pada pagi yang mulia ini. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan ketetapan iman dan Islam, dan mudah-mudahan diberi kesehatan lahir dan batin. Mudah-mudahan kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Bapak ibu saudara sekalian, tema hari ini kita ngomong ekonomi Islam. Sebelum kita lanjutkan, saya punya petanya bulet. Ini kalau ngaji begini setahun nggak selesai Pak. Hari ini 1 jam selesai. Jadi kira-kira begini, kita ngomong global dulu nih. Kita kalau ngomong Islam, syariah, mesti kembali kepada Al-Quran dan hadis. Tapi saya pesan Bapak Ibu, kalau kita bukan ahlinya, jangan sampai kita langsung merujuk Quran dan hadis. Kayak kemarin siapa yaitu yang dia bilang di Quran itu nggak ada sholat 5 waktu itu bukan ahlinya, nggak pantas ngomong. Yang respon aneh lagi, bukan ahlinya. Sama dengan begini nih, dia bukan dokter, terus cerita kedokteran, dianggap nggak? Enggak. Lah kalau kita komentarin siapa itu Ade Armando, salah. Bukan ahlinya ngomentarin Quran, gitu loh. Bahaya Bapak Ibu. Jadi kita kalau nggak ngerti Quran hadis, jangan sering kita ngomong rujuk. Qurannya mana, hadisnya mana? Jangan. Yang enak itu kiainya ngamalin gimana, itu pas. Dan itu ada dalilnya. Dalilnya itu yang sering kita baca Bapak Ibu. Kita sering baca surat Fatihah kan? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu jalan apa Bapak Ibu? Quran hadis apa bukan? Quran hadis apa bukan? Bukan. Coba. Siratal ladzina an'amta alaihim. Surat Fatihah nunjukin, ya Allah tunjukkan kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus jalannya siapa? Jalannya orang Pak. Orang yang Engkau beri nikmat, bayangin. Ya Allah tunjukkan kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus Allah tunjukkan jalan orang yang Engkau beri. Jalan Quran hadis bukan? Bingung kan Bapak-bapak? Padahal kita sering baca itu. Itu orang loh Pak. Yaitu jalannya orang. Berarti kita tuh ngikutin siapa Pak? Ngikutin orang. Kalau Bapak ngikutin Quran hadis itu bisa jadi salah. Gitu loh. Oh jelas Fatihahnya begitu kok. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang yang Engkau beri nikmat, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Hafal kita. Jalan orang yang Engkau beri nikmat dan bukan jalan Engkau benci. Iya kan? Maghdub berarti orang. Jadi kalau kita Quran hadis ikutlah orang yang mengerti Quran hadis.
Karena pasti gini, Rasulullah tuh orang apa bukan? Orang kan? Jadi kalau kita ikut hadis, saya ikut hadis Sahih Bukhari, itu belum tentu ikut Rasulullah, ikut hadis. Jadi ikutnya orang aja enaknya, gitu. Karena di situ alladzina itu orang, Pak. Nah, Quran dan hadis itu Bapak Ibu dibagi secara umum. Ini dalam hadis Muslim ada akidah, ada amaliyah atau syariah, ada akhlak. Seorang dikatakan muslimnya sempurna kalau akidahnya benar, syariatnya benar, akhlaknya baik. Ada loh orang yang akhlaknya baik, gak pernah nyakitin tetangga, sopan, Masya Allah, luar biasa, tapi gak ke masjid. Ada gak? Banyak. Tapi baik kan? Baik. Ada loh orang rajin sholat, tapi sama tetangga gak nyapa. Ada gak? Banyak juga. Ada orang rajin ke masjid tapi pelit, ada gak? Banyak. Ada juga orang yang imannya kuat, Masya Allah, yang penting Allah, tapi sholatnya jarang-jarang. Ada juga yang penting iman gitu, yang penting iman, nggak menyebutkan Allah. Ada. Islam nggak begitu, akidahnya benar, syariatnya benar, akhlaknya baik. Lanjut, saya hanya ngomong di tengah Bapak Ibu ya. Nanti urusan akidah untuk yang ahli akidah, yang akhlak ngomong tasawuf, kita ngomong syariah. Syariah itu intinya ada dua Bapak Ibu, ada muamalat, ada ibadah. Ibadah itu yang sering kita ngajiin, bab toharo, bab sholat, bab zakat, bab apa lagi? Pokoknya haji, itu tiap hari kita lakuin tuh. Nah, bab yang sebelah kanan yaitu muamalat, itu yang kita sebut dengan fikih muamalat. Ini Islam juga nih. Fikih ibadah itu Bapak Ibu saat ini, kalau Bapak Ibu lihat di televisi atau di YouTube, itu mayoritas ustadz ceramahnya masalah itu tuh. Jarang sekali pengajian umum fikih muamalat sebelah itu. Ceramah umum tentang politik Islam itu muncul kalau lagi mau pemilu. Padahal ada di Islam. Bagaimana politik Islam? Ya kan? Jarang. Yang ada tuh bagaimana dengan tetangga baik, sholat yang baik gitu. Kemudian jarang tuh ada pengajian tentang fikih munakahat. Pengajian umum tuh jarang ada pengajian tentang fikih pengacara, tata hukum acara. Apalagi Bapak Ibu ceramah umum fikih mawaris, paling pusing itu. Yang ketiga, jarang lagi ceramah umum fikih muamalat, fikih nyari duit. Ada nggak pengajian fikih muamalat gitu? Jarang. Ada pun jarang. Sehingga kata guru saya Bapak Ibu, fikih itu ada tiga. Fikih itu ada tiga. Fikih yang ustadznya faham, jamaahnya faham, itu fikih ibadah. Toharoh ibadah, saking detailnya dibahas Bapak Ibu. Ini cirinya kita, ini cirinya kita. Hal-hal yang apa namanya kecil, khilafiyah yang kecil itu dibahas Pak. Gak percaya Bapak Ibu, kita sering berdebat, diskusi, sholat itu naruh sendakepnya di mana? Begini, begini, atau begini? Takbir itu yang benar gimana Pak? Dibahas sampai detail tuh. Apa begini atau begini, sampai bismillah dibahas. Bismillahnya itu keras atau pelan. Sampai lagi lebih dalam. Kabira walhamdulillahi katsira, doa iftitah pakai inni wajahtu atau wajahtu wajhiyah. Saking detailnya. Ya enggak Bapak Ibu? Itu akhirnya kita khilaf, debat dengan begitu. Atahiyat itu begini atau begini?
Iya kan? Saking Masya Allah, giliran ngomong muamalat, giliran ngomong ekonomi, ayo ya siapa yang bisa? Rasulullah pedagang apa bukan? Dagang. Iya kan? Kita nggak tahu tata cara nyari duit, ya nggak tahu. Yang bener, yang banyak itu maksudnya. Nah ini karena saking kita ustadznya faham, muridnya juga faham. Fikih ibadah. Yang kedua ada fikih yang ustadznya faham, muridnya nggak faham-faham Pak. Itu fikih mawaris. Oh itu ustadznya nulis, diceramahin. Apa sih Tat? Ngitung gimana sih gitu Pak? Di sini ada nggak yang pinter mawaris? Ada nggak? Boro-boro Pak, yang dibagi aja nggak ada. Gitu kan? Itu mikir mawaris itu. Itu kata kiai saya dulu. Itu ustadznya pinter Pak nulis. Ini kalau ahli warisnya seorang suami meninggal, punya istrinya 2 misalnya gitu, anaknya 6, punya paman, punya saudara kandung, punya cucu, siapa yang harus dibagi, berapa pembagiannya, ada yang bisa nggak begitu? Udah kita ikut kiai aja dah, gitu kan? Ikut Quran apa ikut kiai kalau begitu? Wes ikut kiai, bahkan nggak pernah ikut kiai, bahkan nggak ada yang dibagi warisannya. Yang ketiga Bapak Ibu, fikih yang ustadznya nggak paham, muridnya nggak paham, fikih muamalat, fikih ekonomi Pak, bener itu. Sehingga orang sekarang ini namanya ekonomi ikut mana? Ikut konvensional, bahasa saya ikut Yahudi, ikut orang-orang, yes pokoknya dijalanin aja. Buktinya apa Pak? Ayo Bapak-bapak saya tanya sekarang, sering pakai GoPay nggak? GoPay, pakai GoFood, pesen sering Bu? Saya tanya akadnya apa ayo? Bingung kan? Bapak pesennya kemana? Masanya beli nasi goreng, Bapak beli nggak sih? Belinya ke siapa? Ke GoPay-nya, GoFood atau ke tukang nasi goreng? Ke nasi goreng. Ke nasi goreng apa ke GoFood-nya? Bayarnya ke GoFood atau tukang nasi goreng? Itu butuh akad Pak. Kita nggak pernah tahu, so penting boleh Pak Ustadz. Saat ini Pak, yang paling ngetren sekarang itu lagi heboh namanya Bitcoin. Tahu Bapak-bapak Bitcoin? Nggak tahu. Uang elektronik Pak. Apa uang elektronik? Nanti uang tuh nggak ada kertas, nggak ada itu sudah. Uang tuh berbentuk apa ya, gambar begini nih Pak. Apalagi tuh Pak Ustadz, wah pokoknya ikut aja lah. Namanya fikih muamalah. Kita ustadznya nggak paham, muridnya nggak paham. Makanya wajar Pak, wajar. Bapak-bapak nanti lihat di berita, urutkan orang terkaya di dunia, nomor 1 sampai 5 lah misalnya. Bapak lihat orang terkaya di Indonesia deh, gitu deh, nggak usah dunia. Kira-kira orang muslimnya ada nggak? Orang terkaya di dunia, orang muslimnya ada nggak? Ada. Sebutin orang pertama terkaya di dunia, namanya Jeff Bezos. Apa itu Jeff Bezos? Itu orang sekarang terkaya di dunia Pak. Duitnya sekian juta dolar, berapa ratus juta dolar gitu. Kalau ditriliunkan sekitar lupa saya. Hitung banyak. Bisnisnya tahu nggak Pak? Bisnisnya saham. Saham apalagi kan pusing kita. Dulu kalau kita bandingkan orang terkaya di dunia zaman Nabi siapa Pak? Siapa Pak? Bingung juga kan, namanya ustadznya nggak paham, murid juga nggak paham. Kita mengenal Abdurrahman bin Auf, kita mengenal Utsman bin Affan, kita mengenal Abu Bakar As-Siddiq, orang-orang kaya Pak. Saya kasih pancingan Pak, ini sekaligus ngaji-ngaji ekonomi beneran ini.
Nanti kalau anak-anak bapak, cucu-cucu bapak sekolah di kuliah fakultas ekonomi. Ada yang pernah kuliah di ekonomi nggak di sini, Pak? Itu ada buku kitab sucinya orang ekonomi, ekonomi konven, Pak. Namanya The Wealth of Nation. Ditulis Adam Smith, Pak. The Wealth of Nation itu kitab sucinya orang ekonom yang ditulis oleh Adam Smith. Adam Smith itu oleh orang-orang sekarang dijulukin bapak ekonomi dunia. Itu kalau diruntut, beliau nulis sekitar abad 1700-an. Pak, di dalam kitabnya Adam Smith itu ada 3 tempat menyebut Nabi Muhammad, Pak. Anehnya oleh orang ekonom nggak pernah disampaikan. Bapak-bapak, kalau sekolah kita, anak-anak kita sekolah ekonomi itu nggak ada diktatnya bunyi Nabi Muhammad, nggak ada, Pak. Tapi di Adam Smith yang orang konvensional, orang Yahudi itu nyebut, Pak, ekonomi ketika itu pada zaman keemasan kejayaan dunia itu dipimpin oleh namanya Muhammad dan Khulafaur Rasyidin. Dia sebut, Pak, ekonomi dunia dia sebut. Orang Islam bukan? Islam bukan? Islam. Dia sebut Muhammad dan dia sebut Khulafaur Rasyidin. Dia sebut. Dan diantara ciri dagangnya, diantara dia sebutin, Pak. Mereka tuh kalau berdagang datang ke pasar. Ini zaman dulu tuh. Datang ke pasar, dia kumpulin orang-orang, dia mulai dengan baca bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Padahal ini non muslim ngomong. Kita nggak pernah baca. Bingung kan? Karena kita ngaji, kalau ngaji fikihnya bab toharoh, bab sholat, giliran bab buyuk jual beli kita udah pulang, nggak sempet ngaji. Sehingga apa? Dalilnya begini, Pak, yang sering di WhatsApp. Kamu kalau sholat subuh 2 rakaat itu lebih kaya daripada dunia dan sholat subuh. Itu nggak usah diomong begitu. Tapi kenyataannya kaya apa enggak? Nggak punya duit kan pas-pasan. Padahal orang Islam tuh harus kaya nggak sih? Harus, Pak. Kenapa harus kaya? Haji itu pakai duit apa enggak? Yang haji harus kaya apa enggak? Orang kalau nggak punya duit bisa haji nggak? Berarti harus kaya, iya kan? Ya berarti orang Islam harus kaya. Cuma ngajinya begini selesai, Pak. Udahlah, dunia itu adalah fana. Dunia itu jangan dikejar-kejar. Nanti kalau hubud dunia, ya jangan hubud dunia, tapi duitnya banyak tuh pantas tuh. Kalau udah nggak punya duit, hubud dunia, ya lebih nggak pantas lagi. Yang enak tuh punya duit nggak hubud dunia, itu pasti. Lah ini Bapak Ibu nih. Lah sekarang kita nggak peduli dengan ekonomi, dengan sistem ekonomi Islam itu kita nggak peduli, Pak. Saya yakin bapak-bapak yang hadir di sini semuanya punya rekening, punya rekening bank kan? Pertanyaan, Pak, yang punya bank siapa? Ayo, yang punya bank. Ada nggak yang Abdurrahman gitu punya bank? Bapak-bapak rekeningnya apa? Banknya apa? BCA. BCA ya, mayoritas BCA. Yang punya BCA siapa? Gak tahu juga, repot. Sekarang yang punya BCA itu orang terkaya di Indonesia, Pak. Itu yang punya rokok Jarum tuh, Pak. Ada yang rokok nggak di sini? Banyak. Rokoknya Jarum apa bukan? Yang punya rokok Jarum tuh, Pak, yang punya BCA, orang terkaya sekarang di Indonesia tuh. Kita hanya pengguna kan? Kita user, konsumen, kita gunakan. Tapi nggak tahu tuh diapain duit kita, nggak tahu ya, Pak. Duit kita cuma kecil. Kapan duit kita besar? Makanya saya sengaja pagi ini ngaji ekonomi, ngaji manas-manasin. Bagaimana caranya kita punya duit. Pak, kalau punya duit itu dunia kita atur. Sekarang apa yang nggak pakai duit, Pak? Apa aja pakai duit. Ada kisah, saya kasih kisah, Pak.
Dulu Imam Syafi'i itu paling nggak seneng dengan orang kaya, Pak. Karena Imam Syafi'i itu lahir di keluarga yang susah, orang yang pas-pasan, orang miskin, Pak. Imam Syafi'i itu sampai saking dia itu beneran ini, Imam Syafi'i itu ngaji ke Imam Malik. Imam Malik itu orang kaya, Pak. Imam Syafi'i ngaji, ini bedanya orang dulu dengan orang sekarang, Pak. Imam Syafi'i itu ngaji kepada Imam Malik sampai habis selesai. Imam Malik angkat tangan, wahai Syafi'i, ilmu saya sudah habis, kamu belajar lagi ke tempat lain. Tuh, akhirnya dia suruh berangkat ke Irak. Imam Syafi'i punya duit enggak? Enggak, Pak. Dia pokoknya zuhud. Berangkat ke Irak tuh dikasih duit sama gurunya, sama Imam Malik. Ini duit kamu berangkat ke Irak. Tuh bedanya ulama dulu sama ulama sekarang. Ulama dulu tuh kaya-kaya, muridnya ngaji dikasih duit. Kalau ulama sekarang itu nggak tahu dah. Ya kan ulama dulu, ulama sekarang beda. Gitu dalilnya. Berangkat, Pak. Sampai di Irak itu, di Baghdad, dia ketemu muridnya Imam Abu Hanifah. Karena Imam Malik bilang ilmu saya sudah habis. Bagaimana nggak habis, Pak? Imam Syafi'i sebelum ngaji ke Imam Malik, kitabnya gurunya udah hafal. Imam Malik tuh punya kitab namanya Muwatta. Kitab Muwatta sebelum ngaji dihafal dulu, sudah hafal baru ketemu gurunya. Itu bedanya dulu. Wahai Imam, saya mau ngaji. Ngaji apa? Ya ngaji. Dites, udah hafal duluan, Pak. Sekarang ada nggak murid begitu? Udah hafal duluan. Nggak ada. Rasanya diajar berkali-kali nggak hafal-hafal. Berangkat, Pak. Udah habis Imam Malik. Berangkat dia ketemu muridnya Imam Abu Hanifah, kalau nggak salah siapa lupa namanya, Syaiban apa siapa. Ketemulah di sana muridnya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu seorang ulama mujtahid, Pak, kaya raya, pedagang, luar biasa. Dan cara ngajinya Imam ini, dia pedagang, Pak. Dia kalau pagi dagang, pedagangnya dagang kain, dagang kaya raya, Pak. Kalau ngaji, Pak, caranya ngaji Imam Hanafi itu, Pak, dia undang orang-orang pinter, makan, dikasih duit, diajak diskusi, diajak debat. Tuh hebatnya orang dulu tuh. Nah, orang sekarang kan enggak. Wah, susah, diajak ngaji aja susah sekarang itu. Ngaji kadang-kadang dikasih kopi, kasih air aja udah nggak mau. Orang dulu begitu diajak, Imam Hanafi diajak. Punya murid pinter, Pak, Imam Hanafi. Memang gayanya beda. Imam Hanafi itu agak pakai logika. Dia agak nggak tekstualis lah kalau bahasa usul fikihnya. Udah saya ceritain, ketemu muridnya. Muridnya Imam Abu Hanifah itu kaya raya. Dia datang pertama, Imam Syafi'i datang ke rumahnya tuh lagi ngitung duit emas di depan rumah, Pak. Duit emas hitungnya depan rumah, bayangin tuh. Dia hitung begitu. Ini ulama ini. Imam Syafi'i itu aneh. Anehnya gini, kok ulama ngitung duit depan rumah ya, gitu, Pak. Kayak sombong banget gitu loh. Tapi orang dulu ya, dihitung, Pak. Uangnya kan dulu pakai dinar gitu ya. Dihitung. Oh, tenang, gurunya tenang. Ini udah terus apa Imam Syafi'i nanya, kenapa kamu, kata gurunya, kata yang mau datengin, aneh ya? Orang pintar pegang duit aneh ya? Imam Syafi'i gitu, ya kok aneh, orang alim kok banyak duit gitu. Akhirnya dia ngomong, baik, kalau kamu menginginkan orang alim itu nggak punya duit, saya kasih tuh orang-orang yang bodoh, duitnya biar dipegang untuk maksiat. Oh jangan. Jadi orang alim tuh kalau pegang duitnya untuk ibadah. Karena perintah Allah itu, Pak, wajahidu bi amwalikum, berjuanglah dengan hartamu dulu, Bu, bukan orangnya dulu. Allah perintahkan berjuanglah dengan hartamu baru dirimu. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum, berjuanglah, berjihadlah dengan hartamu baru dengan dirimu. Itu begitu.
Akhirnya Imam Syafi'i ya sudah boleh orang kaya, orang alim harus kaya, nah, gitu. Jadi pengen kaya apa pengen miskin Bapak? Ini gara-gara sekali lagi ngaji kitab kita, ngaji kitab buyuk. Kalau dalam kitab fikih namanya kitab buyuk, itu kita kelewat Pak. Kita hanya di depan aja. Toharoh, ibadah, sholat, puasa, Masya Allah, zakat itu sampai detail Pak. Sampai kita kalau ngaji kurban itu bagaimana nggak detail. Itu harus kalau mau korban jangan motong kuku kambing, kuku korbannya apa kuku orangnya, sampai dibahas tuh. Nggak apa-apa. Ya kalau yang maksud saya yang ekonomi dibahas juga. Minimal kalau kita nggak kaya, anak-anak kita ini menguasai. Bapak-bapak sedih nggak kalau dunia Indonesia ini nih, orang terkayanya itu dikuasai oleh non Muslim, sehingga orang Muslim nggak bisa ngapa-ngapain kan? Ya begitu. Kita semangatnya di situ. Tapi persoalannya jangan hubud dunya. Itu yang penting. Ngaji terus, duit dikuasain. Karena dunia itu kan main-main Pak. Duit taruh di tangan, dunia di tangan. Akhirnya kita bisa ngelola. Tapi kalau duit ditaruh di hati, kita ngeluarin pelit. Kan saya capek. Wah, ngapain saya keluarin? Karena bakhil. Nah, gitu Bapak Ibu. Nah ini kita perlu belajar fikih muamalah. Gitu ya Bapak Ibu. Ini kesimpulannya itu aja nih, biar kita fokus. Sudahlah kalau ngaji ada Ustadz Rahman, Abdul Ghafur ngajar Ustadz inilah ibadah lengkap tuh. Tapi giliran fikih ngaji duit ini loh susah. Itu maksud saya. Bahasanya ngaji sugih. Oh, ngaji sugih. Walaupun nggak sugih-sugih. Walaupun kita yakin Pak, yakin rezeki itu dari Allah, yakin. Kita yakin tuh, tapi bagaimana menguasai dunia ini penting Bapak-bapak. Betul lah, sekarang logis sekali kalian. Orang yang punya duit sekarang berkuasa Bapak-bapak. Ya kita ini ngomong dunia ya, saya ngomong dunia. Apapun bisa dilakuin Pak. Bisa dirubah. Masya Allah. Kalau nggak percaya deh, kita mau pilkada. Itu yang menang yang punya duit apa yang nggak punya duit? Bapak aja ngakuin gitu duit. Kalau nggak percaya nyalon nggak punya duit, jadi nggak bakal. Lihat pertanyaannya sekarang, duitnya ini halal atau haram gitu loh. Itu yang penting tuh. Apalagi kalau orang-orang susah, nggak penting, yang penting dapat dari sana terima, dari sana terima, dari sana terima. Halal nggak sih Pak terima begituan? Bapak sering terima nggak Bu? Enggak ya, alhamdulillah nggak dapat. Ya syukur alhamdulillah nggak dapat. Gitu ya Bapak Ibu. Nah saya sedikit ini hanya saya pancing dengan ekonomi, fikih muamalat. Nah sekarang saya pengen kasih contoh Pak, betapa ekonomi atau fikih muamalat itu berkembang luar biasa cepatnya Pak. Orang yang dulu tidak kenal, sekarang kita kenal dan harus kita hadepin. Dulu namanya kita nggak kenal e-money. Bapak-bapak kalau pergi, sekarang kalau nggak punya e-money nggak bisa masuk tol. Pertanyaan saya, e-money itu uang apa bukan Pak? Uang apa bukan? Bingung kita. Lah itu begitu tuh Pak. Lah kemudian kita akhirnya ngomong begini Pak. Kan kaedahnya segala sesuatu yang kita gunakan, yang kita pakai harus halal. Yang kita terima harus halal. Betul nggak Bapak Ibu? Lah kalau halal maka butuh akad, butuh kontrak. Bapak Ibu punya handphone karena beli, berarti ada akad jual beli, betul nggak? Bapak Ibu makan nasi karena beli beras kemudian dimasak, ada jual beli, sah. Bapak Ibu punya duit, duitnya dari mana?
kerja, berarti saya digaji, sah. Kok tahu-tahu di rekening duitnya miliaran dipakai, sah apa enggak? Enggak sah. Nemu duit di jalanan 100.000 Bapak Ibu gunakan, halal apa enggak? Halal apa enggak? Hah? Nemu duit di jalan 100.000, halal apa enggak? Enggak. Ini gara-gara nggak pernah ngaji ekonomi begini nih. Itu halal kalau Bapak Ibu umumin selama setahun dipinjemin. Ada nggak yang punya duit 100.000 ini ditunggu setahun baru halal? Itu pun harus dipotong zakat dulu tuh 20%. Ada yang begitu nggak di sini? Allah, diambil gitu langsung. La haula wala quwata illa billah. Nemu duit diem aja kantong-kantongin gitu. Waduh, bahaya ini begini. Nggak boleh Pak, karena ini nggak halal. Makanya saya bilang di Islam itu, kalau ekonomi Islam itu yang penting akad, yang penting transaksinya bener apa enggak. Makanya kan dalam hadis itu Pak, ketika misalnya nggak usah tafsir Ibnu Katsir, ketika beliau menafsirkan ud'uni astajib lakum, berdoalah pasti kalian aku kabulkan. Di antara penghalang doa dan ibadah itu kalau kita makan dari barang yang haram. Bahkan dalam hadis itu, barang siapa memasukkan barang yang haram ke dalam perutnya selama 40 hari 40 malam, ibadahnya tidak diterima Pak, kalau barangnya haram. Nah kalau kita makannya tiap hari haram, berapa tahun nggak diterima kita? Sekali haram 40 hari 40 malam, ibadahnya nggak diterima. Apalagi doanya, ibadahnya nggak diterima. Jadi wajar mungkin ini kita Bapak Ibu kan sudah doa dari kecil pengen ini nggak dikabulkan oleh Allah. Ada nggak yang doa nggak dikabulkan oleh Allah? Ada Pak, Bu? Yang selama ini doa belum dikabulkan ada nggak? Ada Bu? Atau nggak pernah doa? Pasrah aja ya Allah, pasrah gitu. Ada nggak yang keinginan Bapak Ibu belum dikabulkan Allah? Ada nggak? Senantiasa berdoa nggak? Kenapa nggak dikabulkan? Bukankah Allah tadi janji kalau berdoa pasti? Kenapa kok belum dikabulkan? Berarti syarat untuk dikabulkan belum terpenuhi, kan gitu. Kira-kira apa itu kira-kira? Bisa jadi salah satunya makanan, bisa jadi salah satunya rezeki. Gitu Bapak Ibu. Rezeki kita belum halal, bisa jadi kita nggak peduli. Nah, untuk halal itu butuh akad Bapak Ibu. Agar duit yang kita terima, agar makanan yang kita makan itu halal thayyiban, harus pakai akad. Oke, saya kasih contoh gini Bapak Ibu. Apa bedanya orang menikah sama kumpul kebo Bapak Ibu? Apa bedanya? Bedanya apa? Akad. Sama-sama punya anak enggak? Punya anak. Bedanya akad. Yang kumpul kebo enggak pakai akad, yang ini pakai akad. Yang halal yang mana? Akad. Iya kan? Pak Ustadz, kan sama-sama suka. Ya kalau nggak pakai akad, sama-sama suka, namanya apa? Kumpul kebo bahasa kitanya apa? Zina. Iya kan? Pak, orang zina itu suka sama suka nggak? Ada nggak orang zina itu nggak suka sama suka? Nggak ada. Kalau nggak suka sama suka namanya perkosaan Pak. Dan hukumnya beda dengan zina. Iya kan? Akad juga gitu Pak. Bapak dapat duit tapi nggak tahu akadnya, bisa jadi haram. Duit ini terima tapi nggak tahu jelas ini halal atau haram, bisa jadi haram. Gitu Pak. Nah makanya butuh kita ada akad Pak. Sehingga kalau dalam teori ekonomi, ngaji fikih muamalat lah, nggak usah ngomong ekonomi itu perlu pusing. Ngaji ekonomi Islam, ngaji bab buyuk, kalau dalam kitab-kitab fikih
kitabul buyu gitu biasanya. Kitab jual beli, padahal itu kitab nyari duit gitulah. Itu ada kita bahas tentang harta. Harta itu milik siapa? Kapan harta kita akuin sebagai harta, Bapak Ibu? Ini harta saya, kita akuin. Ini hartanya kamu, ini hartanya negara. Itu dibahas. Kita kadang nggak paham. Yang tadi itu akhirnya nemu duit di jalan, alhamdulillah kantongin. Ya gara-gara itu. Ini harta siapa? Ini harta siapa ini? Ini duit siapa ini? Gitu loh. Pak, apalagi kalau ngomong tasawuf, Pak. Ngomong di kitab-kitab tasawuf, Pak. Ada kisah nih. Ini saking halal atau enggak halalnya nih. Ada seorang alim, orang wali lah kira-kira gitu ya, dekat sama Allah. Dia itu, Pak, habis makan ada selilit. Kok bahasa Indonesia selilit apa? Bahasa Indonesianya sisa makanan di gigi, Pak. Dia itu nyari tusuk gigi nggak ketemu. Akhirnya dia motong kayu di tempat sebelah tetangganya, Pak. Dipotong untuk bersihin. Di akhirat dia nggak jadi masuk surga karena nggak izin, Pak. Cuma ngambil batang kayu di tetangganya. Itu dihisap oleh malaikat. Kamu pernah motong tetanggamu nggak izin, ya. Itu cuma ranting. Nah, ranting doang tuh. Ayo bapak-bapak pernah begitu nggak? Sering malah. Tidak hanya ranting, Pak Ustadz, kadang tidak hanya ranting. Ini hanya persoalan halal atau nggak halal nih, Pak. Itu harta tuh. Lalu kita ngomong akad, bagaimana kita sah. Saya sah menggunakan laptop, saya sah menggunakan handphone, saya sah menggunakan sajadah. Itu dengan apa, Pak? Saya sah makan. Itu dengan apa? Kok bisa saya makan? Itu harus diakatin. Harus jelas-jelas punya kita bisa gunakan. Halo bapak-bapak, bengong ini melototin saya. Enggak, kan jarang orang ngomong begini nih, jarang. Nggak peduli. Apalagi zaman akhir udah nggak peduli orang nyari duit tuh, Pak. Alasan gini, nyari yang haram susah, Pak Ustadz, apalagi yang halal. La haula wala quwata illa billah. Ya Allah, jangan begitu apa. Itu namanya kita kontrak, akad, Pak. Penting, akad itu penting. Jangan sampai kita sama dengan tadi lah, kumpul kebo sama nikah. Itu harus akad. Jangan sampai wow duit sekarang susah, jangan. Kemudian kita juga ngomong kepemilikan, ini milik siapa tadi ya Bapak Ibu. Saya gini, saya langsung belokkan. Ini karena waktu aja. Selesai seberapa? 10 menit lagi ya Bapak Ibu. Jangan siang-siang, kasihan. Sedikit ya saya belokin biar Bapak lebih tahu lah. Misalnya gini. Ini langsung saya belokkan jauh. Bapak-bapak pasti Bapak-bapak tidak membayangkan sekarang ada bank syariah, ada bank konvensional. Ya Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu nggak bedanya apa bank syariah sama bank konvensional? Sama aja kan? Menurut Bapak Ibu sama nggak? Kalau menurut saya beda. Bedanya akad. Yang sana akadnya kumpul kebo, yang sini akadnya mau milih yang mana sekarang? Sama aja Pak Ustadz, saya ngutang juga ngutang sama ngembaliin. Ya ngutang ngembaliin, masa utang nggak ngembaliin? Ini kadang-kadang nggak paham. Gitu loh Bapak Ibu. Apa itu? Saya kasih tahu bedanya dikit aja. Karena waktunya saja ini waktunya. Ini karena ngomong teori akad tadi loh, kontrak. Bapak Ibu, misalnya ini karena tadi saya bilang saya belokin langsung ke bank ya. Kalau Bapak Ibu butuh motor atau mobil, kalau kita ngutang ke bank konvensional sama ke bank syariah sama nggak? Sama nggak Bu? Beda. Bedanya apa? Bedanya cuma begini, bahasa singkatnya gini. Kalau Bapak Ibu ngutang ke bank konvensional,
itu ngutang uang untuk beli mobil, ngutang uang untuk beli motor. Kalau di bank syariah beli motor bayarnya nyicil, itu bedanya. Terus gimana Pak Ustadz? Ya beda. Ada kaidah Bapak Ibu dalam kaidah muamalah itu begini. Kalau akadnya utang piutang, itu akadnya tabarruk yang ini Pak, sebelah kiri itu. Tabarruk itu apa? Nggak boleh ada untung. Kalau ada untung namanya kena riba. Kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Kalau kamu akadnya utang piutang kok ada tambahannya, maka tambahannya itu riba. Bapak Ibu datang ke konvensional utang uang kena bunga, maka tambahannya itu riba. Walaupun utang untuk beli motor, untuk beli mobil, untuk beli rumah, karena akadnya apa tadi? Utang. Itu jelas Pak, kalau utang nggak boleh ada tambahan. Itu yang disebut dalam Quran itu ada riba jahiliyah, karena akadnya utang. Kan kalau utang itu wajib mengembalikan pokok Bapak Ibu. Lah kalau mengembalikan pokok kok minta tambahan, maka tambahannya itu disebut riba. Lah kalau di syariah enggak Pak. Beli motor yang kita belinya ke bank. Bapak tadi kalau ke konven ngutang ke bank, belinya ke dealer. Betul nggak? Tapi kalau Bapak Ibu ke bank syariah, itu beli mobil, beli motornya dengan bank, bukan dengan dealer. Walaupun ngambilnya di dealer, tapi akadnya dengan bank. Kira-kira paham nggak Bapak Ibu? Itu yang saya sebut akad di sini. Ini yang kalau analoginya bedanya dengan kumpul kebo sama nikah. Beda. Wong ini ngutang untuk beli mobil, yang di sini beli mobil bayarnya ngutang. Kan sama-sama nyicil Pak. Kira-kira paham nggak nih Bapak Ibu? Nah ini yang penting, kadang-kadang kita nggak peduli. Oh sama aja Pak Ustadz, sama aja. Beda. Kan sama-sama bayar. Iya kalau ngutang ya bayar, namanya ngutang. Ada nggak orang yang saya utangin nggak bayar? Saya pengen ngutang sama dia. Nggak apa-apa Pak Ustadz. Kalau ngutang nggak usah bayar. Wah seneng saya, mana saya utangin saya. Nggak ada. Itu kaedahnya Pak, kalau ngutang nggak boleh nambah. Kalau nambah namanya riba. Contoh yang sederhana, kalau mau bulan Ramadan, mau bulan Syawal tuh Bapak Ibu, di pinggir-pinggir jalan ada nukerin duit tuh. Kita 100.000 dapat 90.000 yang 10 ribuan. Riba. Itu riba jual beli. Kan ditukar tuh 100.000 jadi 9.000 tapi 10 ribuan kan, atau 5 ribuan gitu kan. Itu riba tuh, karena rupiah dengan rupiah nggak boleh. Itu riba jual beli. Kalau riba utang, kita ngutangin 10.000 minta bayar, kita ngutangin 1 juta, baliknya 1.100.000, 100-nya riba. Sampai tadi kita ngutang ke bank 100 juta, baliknya berapa? Berapa? 150. Ya riba. Tapi kalau kita ke bank syariah enggak begitu Pak. Beli motor harganya 150 juta, kita cicil. Dari awal clear, harganya berapa? 150 juta. Itu bedanya Bapak Ibu. Nah kira-kira inilah saya bikin pusing Bapak Ibu, mudah-mudahan tambah iman gitu maksud saya. Intinya beginilah muhasabah kita. Walaupun kita minimal kita sudah masuk, ya sudahlah, mudah-mudahan anak-anak kita ngerti ngaji ekonomi, ngaji fikih muamalat, kira-kira gitu dah. Ya kalau kita udah terlanjur gimana Pak Ustadz? Ya sudah, minta maaf ya Allah, ampunin ya Allah, ampunin gitu. Udah kelewat nih ya Allah. Ya kan gitu kan.
Ya mudah-mudahan anak-anak kita, minimal dzurriyyah kita ini bisa nguasain ke depan gitu loh Pak. Kan jelas itu tadi yang saya tuh kalau wajahidu bi amwalikum wa anfusikum, berjihadlah dengan hartamu baru dengan dirimu. Begitu. Jadi duit dulu yang penting, duit dulu. Ya sekarang aja saya tuh kadang-kadang ini Pak, ini sedikit belok ya. Bapak Ibu sering keluar nggak? Pakai PCR nggak? Sering dicolok hidungnya nggak? Saya ini beberapa minggu ini ya Allah keluar daerah. Betapa pusingnya saya nih. Kalau nggak dicolok nggak bisa naik pesawat. Kalau nggak bisa saya nggak bisa jalankan tugas. Lab aturan itu berubah. Pertamanya pakai antigen boleh. Berubah PCR. PCR-nya harganya nggak tentu. Lagi ini jelas main-main begini nih. Baca berita ternyata ada yang bisnis lah, wala quwata illa billah. Coba kalau yang Islam urusan udahlah keren gitu. Kenapa ya kitanya nggak punya itu kita. Ya mudah-mudahan lah ini kegelisahan saya minimal saya curhatkan ke Bapak Ibu biar Bapak Ibu ikut gelisah. Udah sengaja saya. Orang tandanya orang beriman itu gelisah Bapak Ibu. Bener. Kalau Bapak udah merasa nyaman masuk surga, jangan-jangan nggak masuk surga lah kan jadi malah kita ya Allah masuk surga nggak, jadi gelisah kan. Kita akhirnya terus semangat ibadah. Saya kira itu Bapak Ibu. Ada pertanyaan? Monggo silahkan. Kalau ada atau bingung apa yang diceramahkan tadi. Monggo kalau ada. Nggak ada ya. Silakan. Aplikasi apa nih? Oh ya. Ya saya nggak bisa memastikan. Misalnya aplikasi At-Tasil penghitungan mawaris itu Pak, atau penghitungan zakat. Saya nggak bisa mastiin apakah itu valid atau enggak. Ya Bapak Ibu boleh ikut. Ya saya ikut itu aja boleh terserah. Karena saya yakin bahwa itu sudah di bahasanya ada ahlinya lah. Ada ahli warisnya sudah tahu lah. At-Tasil atau ada apa lagi macam-macam lah itu ya. Yang warisan kan Bapak Ibu? Ya warisan. Ikut gak apa-apa terserah boleh. Nanti kalau dihisab di akhirat ya Allah ikut At-Tasil ya Allah gitu aja. Nah, daripada Bapak Ibu tanggung jawab sendiri, ya kan? Mana enak. Nah, makanya saya bilang Pak, yauma kullu unasin yud'a kullu unasin bi imamihim. Di Quran itu ada loh. Nanti manusia itu dipanggil berdasarkan imamnya Pak. Iya, nanti dipanggil. Siapa kiainya? Gitu. Oh, saya ikut sana. Ya udah kelompoknya sana, gitu Pak. Itu ada di Qurannya ada begitu kok. Jadi nanti tuh berkelompok. Kamu ikut siapa? Gitu kan? Oh saya kelompoknya At-Tasil Pak. Ya udah sono At-Tasil. Gitu. Wis ikut aja. Saya nggak bisa mastiin bener atau enggak karena saya belum pernah ngecek Pak. Yang warisan itu ya. Ini bener atau enggak. Dan saya nggak begitu ngerti dengan aplikasi. Apa itu kayak gitu ya? Itu bagaimana ngitungnya? Saya juga beberapa kali mencoba itu kok canggih gitu ya. Mungkin dengan orang yang teknologi tinggi lah. Bapak Ibu demikian ada lagi Bapak. Mudah-mudahan tambah pusing itu aja saya niatnya pokoknya. Kalau pusing kan semangat, oh iya selama ini halal apa haram gitu loh. Halal, minimal peduli dulu lah. Ibu-ibu ada pertanyaan? Nggak ada ya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu bukan Rasulullah, seingat saya Umar Bu, Umar bin Khattab. Seingat saya bukan Rasulullah, Umar mengatakan Allahumma ja'alni miskinan wa ahyini miskinan wa amitni miskinan. Umar doa begitu pantas Bu, karena udah kaya. Umar kaya nggak? Lah kalau udah miskin beneran.
Kira-kira gitu. Jadi kita tuh kalau berdoa ya di dihayati bener ya doanya. Jangan-jangan bikin bener nggak kuat kita. Iya, jangan-jangan nggak kuat gitu. Pantes Umar itu Pak, kalau Bapak baca riwayatnya, itu pernah berjihad, bersedekah, bukan wakaf. Saya lupa berapa ribu ekor onta gitu Pak. Itu untuk perang, untuk jihad. Rasulullah perang. Ya Rasul, saya punya harta ini, kasih Rasulullah. Sampai puncaknya begini Pak, ketika ada ayat turun, laisal birra an tuwallu wujuhakum gimana ayatnya itu? Hatta tunfiqu mimma tuhibbun, itu mana? Depan ayatnya. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Turun ayat itu Bu, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan bisa mencapai albirro. Albirro itu kalau kata Ibnu Katsir al-jannah. Kamu tidak bisa mencapai surga sebelum bersedekah dengan sesuatu yang dicintai. Abu Bakar dengar ayat turun Pak, datang kepada Rasulullah. Ya Rasul, seluruh hartaku aku sedekahkan. Sampai ditanya, kamu sisakan apa untuk istri anakmu? Saya sisakan Allah dan Rasulnya. Seluruhnya bayang, nggak ada sisa Pak. Sampai Umar angkat tangan. Sudahlah, nggak kuat lagi saya membandingkan. Itu Umar, dia mau membagikan separuh hartanya Pak. Sekarang hartanya berapa triliun itu kira-kira kalau dihitung? Tanahnya, kebunnya, rumahnya, ternaknya ribuan onta Pak. Itu berapa triliun? Umar mau sedekah separuhnya udah angkat tangan. Umar, maka pantas ngomong Allahumma ja'alni miskinan. Tapi sebetulnya maksudnya bukan begitu Pak. Jadi begini, yang dikadang miskin itu butuh kepada Allah. Jadi jangan sampai orang kaya itu sudah merasa nggak butuh kepada Allah. Ya Allah, jadikanlah saya orang yang butuh. Karena miskin itu butuh Pak. Ya kan, butuh kan? Hidup butuh kepada Allah, mati butuh kepada Allah. Dan itu disampaikan oleh Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu kaya apa enggak Pak? Kaya, hebat, bisa ngomong dengan jin, ya kan? Binatang, ya kan? Kalau sholat asar Pak, Nabi Sulaiman tuh Bu datang ke masjid, nemuin orang-orang miskin. Dia ngomongnya begini, al miskin yujalis miskin. Orang miskin grupnya dengan orang miskin. Ngomongnya begitu. Itu pantas Sulaiman, kaya, raja. Kalau kita kayaknya nggak pas. Maksudnya aja kita, ya Allah, jadi orang miskin itu butuh. Orang yang butuh kepadamu ya Allah. Gitu, jadi pantas. Jangan dimaknai miskin nggak punya duit. Miskin fakir itu yang fukoro itu kan yang nggak punya, kan butuh. Itu Pak, Bu ya kira-kira. Ya boleh kalau Ibu mau doa begitu nggak apa-apa kalau kuat. Miskin beneran susah. Tapi rasanya kok kita nggak kuat ya Bu ya. Artinya dimaknain bahwa kita ya Allah, memang kita ini miskin kan sebetulnya. Kita ini nggak punya apa-apa loh. Ya titipan semua kan. Monggo, silakan. Salam. Iya. Baik Bu, saya sebutin, ini ngaji panjang nih. Di online itu ada 3 macam Pak. Ada marketplace, ada e-commerce, ada dropshipper, ada shop, online shop. Bingung semua kan apa ini? Marketplace tuh Pak, Bapak Ibu belinya di Bukalapak, di apalagi Bu, Tokopedia, namanya marketplace. Marketplace itu mall, tapi mallnya bukan jualan barang punyanya dia, tuh aneh kan? Gimana lagi tuh? Tokopedia punya barangnya nggak Pak? Enggak. Terus punya apa dia? punya apa itu? Punya mall tapi nggak punya tempat. Gimana itu? Kan mall sebetulnya itu mall Pak.
mall tapi ini mau macem-macem nggak punya barang. Ya kayak itu loh Bu, apa namanya? Giant kayak apa itulah. Itu kan bukan barangnya Giant semua kan? Titipan semua kan? Persis kayak gitu dah. Jadi, kalau kita bahasa akadnya sederhananya nih Bu. Nanti kalau saya agak bulat nih. Bapak Ibu itu pesen beli dulu kepada pedagang yang ada di Tokopedia. Setelah Bapak Ibu pesen barang, pesan, nanti tergantung nih mau bayar dulu atau bayarnya belakangan, yang disebut COD. Ada lagi bayarnya pay later, pusing lagi kan? Pay later tuh Bapak Ibu ngutangnya ke bank, yang bayarin bank, belinya misalnya beli handphone, handphonenya tokonya toko Samsung, belinya di Tokopedia, yang bayarin bank A, akan bulet itu akad kepada berapa orang Pak? 3, kepada Tokopedia, kepada Samsungnya, kepada banknya. 3 kali akad. Itu kalau nanti dalam syariah kita ngaji fikih muamalah namanya al-uqud al-murakkabah. Akad yang bertumpuk-tumpuk, yang bersajejer. Oke, kita beli Samsung. Tergantung ibu mau bayar dulu. Kalau bayar dulu jual beli biasa. Kalau bapak ibu jual beli biasa, maksud saya duit ditransfer dulu, baru bayarnya barangnya dikirim kemudian, itu namanya salam. Jual beli pesenan, bayar dulu barangnya belakangan. Tapi kalau ibu itu ngutang, yang bayarin bank, berarti ibu ngutang kepada bank dulu, yang bayarin bank, nanti ya kita bayarnya ke bank. Itu juga butuh syariah nih, nggak sembarangan. Karena kan hubungannya beda Pak. Kita dengan Tokopedia, Tokopedia dengan Samsung dengan bank, kita dengan bank. Ketika kita dengan Tokopedia, kita hanya user, pengguna. Tokopedia dapat untung dari mana Bapak Ibu? Banyak hal. Tokopedia itu untungnya nggak banyak, tapi kecil, banyak yang penting. Maksudnya seringnya itu kita hanya menggunakan paling 0, berapa gitu, Masya Allah. Karena orang masang jualan di Tokopedia nggak bayar juga. Nggak bayar Pak. Tapi Tokopedia memanfaatkan data dan sebagainya, dia dapat, ya itu bisnis, saya nggak tahu bagaimana sistemnya. Nah nanti baru dikirim, nah itu boleh. Beda lagi kalau Bapak Ibu COD akadnya jual beli biasa. Nah yang beda lagi kalau dropshipper Bu. Dropshipper tuh Bapak Ibu dagang tapi nggak punya barang. Paham Bapak Ibu? Ibu memasarkan, punya temen, ada temen dia jualan baju mukena. Ibu nggak punya barang, karena ibu punya Facebook, punya Instagram, punya apa lagi? Twitter, penggemarnya 1 juta gitu. Ibu jualan mukena plak ini, padahal ibu nggak punya tuh. Kalau ada orang pesen, baru ibu carikan, namanya dropshipper namanya. Itu beda lagi akadnya. Tambah pusing kan Bu? Wis nyari yang halal langsung pokoknya lah. Tapi insya Allah lah nanti kita, yang penting begini, dalam transaksi online itu jangan ada kebohongan. Kebohongan tuh begini, bohong tuh pedagangnya bohong. Kita pesen warnanya oranye, tapi oranye sudah warnanya agak kusam, bohong, nggak boleh. Itu aja, kira-kira ceritanya gitu Bu. Jadi sementara ini karena ya bismillah ya Allah, mudah-mudahan halal, karena memudahkan kita kan. Kita sekarang semuanya di rumah, pesan apa aja udah di rumah. Ya Bapak Ibu ya. Saya kira ini ada lagi Bapak Ibu, cukup ya. Sementara halal aja Bu, halal Bu ya. Karena kalau saya haram Ibu pusing kan. Yang haramnya nanti mengandung gharar, mengandung tadlis, iya nggak boleh. Gharar itu tadi barangnya tidak sesuai pesanan atau barangnya lain, jadi dosa. Dosanya itu yang sana, bukan kita.
Demikian Bapak Ibu ya, ini mohon maaf mungkin agak panjang sedikit. Sekali lagi mudah-mudahan Allah ridhoi kita. Mungkin ada yang haram di yang kita makan, Allah ampunin. Maka penting Bapak Ibu udah tua-tua ini kita jangan tinggalkan sholat duha Pak. Di sholat duha itu ada doa yang insya Allah sebagai bahasa saya cleansing. Cleansing itu cuci, pencucian. Kan doanya tuh Pak, kalau sholat duha hafal nggak doanya Pak? Wa ingkana haroman fatohirhu. Ya Allah, kalau ada rezeki saya yang haram, cuci ya Allah, cuci ya Allah gitu. Maka rajin-rajin Pak. Siapa tahu nanti yang haram dicuci oleh Allah jadi halal gitu. Tapi jangan jelas-jelas haram dicuci ya nggak bisa. Ini jelas karena dapat togel haram ya. Doa ya nggak bisa itu. Gitu ya Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kesalahan, kekurangan. Mari kita berdoa mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna imanan wa yaqinan wa hudan wa taufiqan. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.